Kamu di rumah aja, biar ambilin DT Peduli yang menyalurkan zakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Enung. Saya reseller asli dari Cimahi. Nama online shop saya Giken Hijab. Kebetulan saya sudah lama bergabung bersama Dinai dari 2016. Cuman dulu 2016 saya masih pemakai loyal customer. Tapi tahun 2017 saya mulai bergabung menjadi reseller Dinai. Alhamdulillah sampai dengan sekarang banyak pengalaman yang didapat juga, kemudian dan nggak pernah bosan karena memang kualitas Dinai memang bagus banget. Scrap-scrapnya selalu terdepan, menjadi nomor satu, terus menjadi trendsetter dari scrap-scrap yang ada di Bandung khususnya. Kalau misalkan secara ruhiyah sih apa ya, yang saya rasakan lebih gimana ya, karena kita jadi reseller Dinai itu nggak cuma untuk jualan Dinai aja, tapi ada rasa di situ untuk berbagi dengan orang lain. Misalkan ya kayak kemarin itu kan untuk ngasih ke Palestina, jadi dengan harga segitu tuh kita ada infaknya di situ gitu, ada sedekahnya untuk yang memang membutuhkan gitu. Baik sahabat MGTV, alhamdulillah tadi saya juga sudah diajak oleh Ibu Trini dan juga Pak Yadi dan juga stafnya untuk mengunjungi outletnya, dan juga ternyata outletnya ini berkaitan dengan di tingkat kedua ada kantor ya Bu ya? Iya betul. Ini outlet pusat di sini Bu? Warehouse lah namanya. Ya, seperti itu ya. Jadi tingkat kedua adalah kantor. Kantor khusus untuk online. Dari Dinai sendiri berapa banyak outlet sih Bu? Saat ini sih baru 4, insya Allah nanti sebentar lagi setelah Lebaran kita buka yang kelima. Masya Allah, luar biasa. Bu, tadi kan saya perhatikan kalau Dinai itu identiknya adalah dengan scrap ya? Betul. Sebenarnya juga ada ya beberapa produk unggulan dari Dinai itu sendiri? Sebetulnya Dinai itu dulunya outfit dulu, scarf kemudian. Iya, jadi tahun 2016 kita baru bikin scarf. Sementara kalau si Dinainya sendiri kan kita mulai di awal 2014. Jadi kalau scarfnya mulainya di September 2016, seperti itu. Kalau desainnya langsung dari Bapak Ibu semua atau bagaimana? Ada tim. Kita brainstorming sekali, selalu ide-idenya sih dari saya, nanti diterjemahkan oleh desain grafis kami. Masya Allah, dan ternyata sahabat MGTV, Dinai ini merupakan jadi trendsetter ya, terutama di Bandung dan lainnya Indonesia. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah Bu dan Bapak, berapa banyak sih karyawan yang juga bergabung di Dinai ini? Sekarang 42 orang ya. 42 orang. Kurang lebih 42 orang. Ya itu tadi asalnya kita rekrut tanpa ada syarat ya. Yang penting jujur, dia sholat, udah itu aja. Pertama yang ditanya takut sama Allah nggak? Jadi pada saat penerimaan selalu gitu, takut sama Allah, suka sholat, udah. Itu aja Bu ya? Simple ya? Tapi Pertamanya, dalam itu ya? Gitu, pertamanya. Jadi secara teknis kita nggak diabaikan, malahan yang penting dia sholat, jujur, ya udah kita terima gitu. Biasanya gitu. Karena kalau kepintaran itu bukan nomor satu menurut saya ya. Tapi apa Pak yang paling penting? Jujur ya, Kejujuran. terus dia misalnya katakanlah takut sama Allah, taat beragama, ya itu udah modal paling penting ya. Masya Allah. Tapi berkembangnya perusahaan, di samping itu juga kita sekarang melakukan tes skill. Ya, luar biasa. Kalau resellernya berapa banyak? Saat ini sih di atas 300 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia, dan kebanyakan itu 95% ibu-ibu yang dulunya nggak produktif dan alhamdulillah sekarang menjadi ibu-ibu yang Siti Hodijah yang produktif. Luar alhamdulillah. Biasa. Jadi dengan adanya Dinai ini membantu perekonomian ya para emak-emak seperti itu para ya. mudah-mudahan ya gitu, karena kan tetap kita sebagai perempuan juga harus produktif ya gitu. Nah, menarik sekali sahabat MGTV, tadi juga ada testimoni dari reseller, perwakilan reseller Ibu ya. Oh iya. Ternyata juga ada dampak yang begitu luar biasa secara ekonomi, secara juga ruhiyah juga Bu ya. Oh Masya Allah, alhamdulillah. Itu seperti apa sih Bu, bisa disampaikan Bu? Touchment, personal touch untuk reseller dan para karyawan tadi seperti apa sih Bu? Intinya sih kita kembali ke Allah ya. Allah dulu,
Allah lagi gitu. Allah Jadi lagi. kita terapkan ke semua ya, sama aja ke pegawai seperti itu kita ingatkan, ke reseller juga ya. Bisnis itu penting, tapi ada yang lebih penting lagi gitu kan. Lebih mendekatkan diri sama Allah itu lebih penting karena nanti Allah kasih kemudahan gitu. Ada kemudahan di sana. Iya betul gitu. Jadi bisnis itu nggak 100% bisnis secara duniawi gitu, karena ada hal-hal lain yang lebih penting. Gitu. Betul ya. Tadi juga sempat juga sholat 5 waktu tepat ya, seperti itu. Insya Allah. Dimudahkan juga. Ya, maksudnya karyawan laki-laki terutama ya kan itu memang harus ke masjid, Ke masjid gitu. ya, Iya. fasilitasi ya Bu ya. Dan ternyata memang sahabat MKTV, Allah lagi, Allah terus seperti itu. Ini sempat juga saya perhatikan juga tertampang di beberapa poster ya Bu ya, di outlet dan juga di kantor ya. Ya, Semakin karena- diingatkan ya Bu ya, seperti Karena itu. kita bukan apa-apa kalau tanpa Allah mah kita benar-benar bukan apa-apa gitu. Jadi ya diingatkan aja dan memang betul kan seperti itu gitu. Bahkan sahabat MKTV di labelnya juga ya Bu ya. Ada satu, saya lupa nih. Oh, beautify your inner self and Allah will beautify your appearance. Appearance, iya. Kenapa sih Bu? Ada tagline seperti ini Bu? Ya intinya lebih ke kalau kita apa ya lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan inner beauty kita ya Allah akan tingkatkan juga gitu. Kalau Jadi seperti saya itu. ingin nambahkan gini. Kayak gimana? Kalau perusahaan ini misalnya si Dina itu kan punya stakeholder. Ya. Stakeholder sendiri itu bisa lingkungan, karyawan, Iya. pemilik, tetangga, keluarganya, pegawai. Nah itu nggak Aset. terlepas dari keadaan si Dina itu sendiri. Jadi misalnya kita terhadap karyawan, kita berusaha untuk menanamkan ya mereka harus dibekali agamanya juga gitu. Iya. Kita mengadakan pengajian rutin, selalu mengingatkan. Malahan beberapa karyawan udah diberangkatkan ibadah umroh. Masya Allah. Gitu. Jadi memang buat jadi bahwa Trigger. bekerja itu tidak hanya bekerja menurut kami gitu. Iya. Ya, jadi yang utama ibadah dulu gitu. Ya meskipun seperti kamuflase ya atau apalah gitu. Ya memang harus seperti itu yang kami rasakan karena ya persaingan bisnis itu sangat ketat dan semua melakukan hal yang sama gitu. Iya. Kalau kita nggak berpegangan kepada yang pemilik, ya kepada siapa lagi gitu ya. Iya betul. Mungkin itu aja. Termasuk misalnya di lingkungan ini kadang-kadang ada tetangga, lingkungan-lingkungan yang sekitar rumah ini kurang mampu ya kita berbagi gitu. Dibantu di Sehingga situ. kita kepingin bahwa si Dina itu bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Betul. Nah kalau untuk kompetitor sendiri apakah menjadi saingan atau tidak Bapak? Oh enggak sama sekali. Kompetitor itu menjadi guru bagi kami. Jadi apa ya namanya ya bahan belajar, lalu untuk apa maju-maju bersama. Jadi Seperti itu. kompetitor nggak dianggap saingan sih. Kita telah melakukan itu malahan. Oh seperti itu Pak? Iya, kita buat toko, berkumpul dengan beberapa brand gitu. Atau kita ngadain event, berkumpul beberapa brand, dan kita nggak merasa saingan. Iya. Jadi partner mitra menuju Allah Partner ya? ya untuk partner untuk maju bareng-bareng Luar justru. biasa. Nah Bu tadi kan sempat disampaikan oleh Pak Yadi bahwa ternyata juga stakeholder termasuk keluarga pegawai juga salah satu yang diperhatikan ya Bu ya. Ini memang ada seperti apa kisah-kisah mungkin Bu yang mungkin disampaikan? Lebih ke ini sih kita misalnya Pendidikan, kalau ya misalnya untuk biaya bantuan beasiswa sekolah. ya Untuk adik-adiknya gitu. Nanti ajukan ke kita misalnya tahun ajaran baru biasanya. Oh gitu Bu? Siapa yang adiknya saat ini masuk tahun ajaran baru kita cover. Di cover Bu? Iya di cover. Jadi kita mereka beasiswa, aju kasih beasiswa. kita mereka reimburse gitu. Jadi biaya yang dikeluarkan berapa nanti kita cover untuk adik-adiknya yang Tanpa syarat atau gimana? enggak tanpa syarat. Jadi adiknya mau 2 mau 3 lagi masuk ke sekolah ya udah tapi itu aja sih. Terus orang tuanya khusus orang tuanya. Kalau sakit. Khusus orang tua dari karyawan sakit, insya Allah kita cover gitu. Jadi kita lebih ke kekeluargaan aja sih. Seperti itu Bu? Iya. Ya, keluarga ya? Iya, karena kan ya biar barokah aja gitu. Luar biasa. Ya kembali lagi itu kita pengen ridho dari Allah ya. Jadi biar gimana caranya ya kita berbuat yang sebaik mungkin yang kita mampu gitu. Karena kalau bisnis mah kan semua juga melaksanakan sesuatu Sama, itu. Nah kalau kita lebih Biar ya di luar itulah. bisnis itu ya itu tadi bisnis sama Allah itu ya. Ya, Berniaga dengan itu Allah, bisnis sama berniaga Allah dengan itu Allah, aja. luar biasa. Baik Pak Yadi, Bu Trini, mungkin ada pesan untuk sahabat MK yang saat ini sedang menyimak, terutama bagi yang mereka yang akan mencoba untuk memulai bisnis Bu. Ya. Dan seperti apa mungkin Bang? Kalau saya sih lebih ke pertama saat memulakan bisnis yakinkan
bahwa bisnis kita ini bisnis yang bermanfaat untuk orang banyak, bisnis yang membawa kita menjadi lebih baik lagi. Insya Allah dengan keyakinan itu bisnis kita akan dimudahkan. Seperti itu sih. Yakinkan aja, yakinkan dan niatkan bahwa bisnis kita itu di jalan Allah dengan cara Allah, insya Allah lancar gitu. Masya Allah, luar biasa. Bapak Yadi? Kalau saya sih, kita tetap sebagai manusia harus berusaha sebaik mungkin, sekerja keras mungkin, tapi tetap tidak keluar dari fitrahnya ya, bahwa segala sesuatu tetap Allah yang menentukan. Jadi misalnya kita bekerja dengan keras pun harus selalu diiringi dengan ibadah yang baik gitu, menurut saya gitu, ibadah yang baik, jangan maksiat, itu pesannya ya. Karena kalau Allah udah murka ya kita nggak bisa apa-apa bekerja sekeras pun. Tapi Allah udah ridho, sepertinya kita tidur aja si rezeki itu mengalir ya. Datang ya Pak? Iya. Datang. Karena kita bisnis online apalagi merasakan tuh rekening ada gitu yang transfer itu kita kan tidur ya. Betul. Kata Bapak tadi kan bisnisnya ada yang malaikat yang beli kan seperti itu ya? Mungkin karena kita nggak pernah tahu, nggak pernah kenal di mana alamatnya. Iya betul. Itu aja sih, jangan putus asa, jangan nggak pede gitu. Berusaha tetap ya apa yang kita bisa, jangan Lebih percaya takut diri. sama modal. Gitu ya? Karena ya itu kembali yang modal punya siapa gitu kan. Iya. Kembali lagi punya yang Allah. modal itu punya Allah. Masya Allah. Itu yang paling utama. Seperti itu. Jadi modal utama adalah keyakinan kepada Allah Ibu ya. Ibu mungkin pesan terakhir Ibu untuk para muslimah terutama bagi yang mungkin baru berhijrah Bu. Baru hijrah. Kira-kira seperti apa sih Bu? Ya jangan khawatir, janji Allah tuh pasti indah bahwa dengan menutup hijab itu bukan berarti jadi nggak tampil lebih cantik. Justru biasanya dengan berhijab itu inner beauty-nya keluar, lebih cantik. Banyak cara untuk menjadi lebih cantik dengan cara berpakaian muslim gitu kan. Kebetulan di Naisi memang diperuntukkan untuk yang baru mengawali berhijrah proses hijrah gitu seperti itu. Jadi jangan takutlah untuk insya Allah dengan berhijab itu kita akan lebih cantik lagi. Masya Allah. Hatur nuhun Pak Yadi, Bu Trini atas juga inspirasinya di hari ini. Mudah-mudahan juga semua bermanfaat untuk saat ini yang sedang menyimak Ibu. Hatur nuhun, sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat MGTV, kebersamaan kita di hari ini yang begitu luar biasa, menginspirasi bahwa ternyata kalau kita menolong agama Allah, ternyata Allah akan menolong kita. Oleh karenanya, selamat untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, sahabat MGTV. Akhirnya saya Nurdin Alfarisi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.